Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Alsiana Nahakprera, NIM 1903040134. Saya mahasiswi dari Universitas Nusa Cendana Kupang, semester 5 Prodi Ilmu Politik. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang hubungan pusat dan daerah berdasarkan undang-undang. Video ini juga saya buat untuk memenuhi UTS saya pada mata kuliah hubungan pusat dan daerah yang diasuh oleh Bapak Ahmad Syafirudin, MA. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, dia membahas tentang pokok-pokok pemerintahan. Undang-undang berdasarkan trilogis pembangunan, yaitu yang pertama, stabil dan makin mantap, yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan pemerataan kegiatan pembangunan dan hasil-hasilnya. Stabilitas pemerintahan daerah dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, konsentrasi kekuasaan ada di lembaga eksekutif atau kepala daerah. Yang kedua, ditutupnya akses partai politik dalam pemerintahan daerah, dihapusnya BPH atau Badan Pemerintahan Harian sebagai perwakilan parpol di dalam pemerintahan daerah. Yang ketiga, tidak dilakukannya hak angket DPRD yang dapat mengganggu keutuhan kepala daerah. Yang keempat, kepala daerah tidak bertanggung jawab kepada DPRD tetapi secara hierarki kepada presiden. Dan yang terakhir, kepala negara hanya memberikan keterangan kepada DPRD tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan 1 tahun sekali. Baik, yang kedua, hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Yang pertama, besarnya kewenangan dan tanggung jawab daerah otonom. Yang kedua, keluasan daerah untuk mengatur atau mengurus kewenangan semua bidang pemerintahan kecuali 6 kewenangan. Yang ketiga, kewenangan yang utuh dalam perancangan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat, tumbuhnya prakarsa inisiatif, dan meningkatnya peran masyarakat dalam legislatif. Kewenangan daerah otonom menurut pasal 7 ayat 1 dan 2 bab 4 Undang-Undang Dasar Nomor 22 Tahun 1999 mencakup urusan dalam seluruh bidang pemerintahan kecuali urusan yang telah ditetapkan sebagai urusan negara yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, yaitu yang pertama bidang politik luar negeri, yang kedua bidang pertahanan keamanan, yang ketiga bidang peradilan, yang keempat bidang moneter dan fiskal, yang kelima bidang agama, yang keenam kewenangan atau urusan dan bidang lain. Yang ketiga, hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 disebutkan bahwa urusan daerah disebut dengan kategori otonom daerah secara utuh pada daerah kabupaten dan daerah kota, dan otonomi terbatas pada daerah provinsi tetapi dengan sebutan yang sama, yaitu otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Baik, yang terakhir, hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 9. Yang pertama, urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Yang kedua, urusan pemerintahan konkuler adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintahan pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Urusan pemerintahan konkuler yang diserahkan di daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah. Yang ketiga, urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan. Sekian penjelasan saya dalam video ini. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Selamat pagi.